Salam, selamat pagi sahabat terkasih. Senang sekali kita bisa berjumpa lagi di renungan pagi hari ini. Apa kabar? Saya berdoa semoga sahabat semua dalam keadaan baik dan penuh sukacita. Hari ini kita akan merenungkan satu janji luar biasa dari firman Tuhan yang diambil dari 1 Korintus 2 ayat 9. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ayat ini berbicara tentang rencana Allah yang begitu besar, begitu indah, dan melampaui apapun yang bisa kita pikirkan. Sahabat terkasih, seringkali kita memulai hari dengan banyak pertanyaan dalam hati. Bagaimana masa depan saya? Bagaimana pekerjaan saya? Bagaimana keluarga saya? Bagaimana kalau masalah ini tidak selesai-selesai? Kita manusia memang terbatas. Kita hanya bisa melihat sampai batas pandangan kita. Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan, ada sesuatu yang lebih besar, ada sesuatu yang lebih indah, ada sesuatu yang sudah Allah siapkan bagi mereka yang mengasihi Dia. Sahabat terkasih, 1 Korintus 2 ayat 9 berkata, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Artinya, ada sesuatu yang jauh melampaui logika, imajinasi, bahkan harapan kita sendiri. Kita terbiasa membayangkan masa depan berdasarkan pengalaman atau logika kita. Misalnya, kalau gajinya kecil, berarti hidupnya akan susah. Kalau kondisi sekarang sulit, berarti masa depan pun akan berat. Itu cara pandang manusia. Tapi cara pandang Allah berbeda. Dia tidak dibatasi oleh pengalaman kita. Sahabat terkasih, ada seorang anak kecil mungkin hanya minta mainan sederhana kepada orang tuanya. Tapi orang tuanya yang tahu lebih banyak menyiapkan sesuatu yang jauh lebih baik daripada yang dipikirkan anak itu. Demikian juga kita di hadapan Bapa di surga. Kita sering berdoa untuk hal-hal kecil, sementara Tuhan sudah menyiapkan sesuatu yang jauh lebih indah dan lebih besar. Di ayat ini juga menekankan janji itu berlaku bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi, janji Allah bukan sekadar janji kosong untuk semua orang, tapi bagi mereka yang hatinya terarah kepadanya. Mengasihi Tuhan berarti percaya kepadanya, taat kepada firman-Nya, dan berharap penuh kepadanya. Roma 8 ayat 28 berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Bayangkan hidup kita seperti sebuah puzzle. Saat ini kita hanya melihat potongan-potongan kecil yang tidak beraturan. Ada bagian yang gelap, ada yang terang, ada yang warnanya aneh. Tapi Tuhan sedang menyusun semuanya menjadi gambar yang indah. Kita mungkin belum mengerti sekarang, tapi suatu saat nanti kita akan melihat bahwa semuanya bekerja untuk kebaikan kita. Sahabat terkasih, hidup ini penuh dengan ketidakpastian. Ekonomi bisa naik turun, kesehatan bisa berubah, hubungan bisa diuji. Tetapi firman Tuhan ini menguatkan kita, jangan takut. Karena ada sesuatu yang lebih besar yang menanti di depan. Lihatlah Abraham. Ia dipanggil Tuhan untuk pergi ke negeri yang belum pernah ia lihat. Ibrani 11 ayat 8 mencatat bahwa Abraham taat, sekalipun ia tidak tahu kemana ia akan pergi. Ia berjalan dengan iman, bukan dengan penglihatan. Atau Yusuf, hidupnya penuh penderitaan. Dijual oleh saudara-saudaranya, difitnah,
di penjara, tetapi akhirnya ia melihat rencana Allah yang luar biasa. Ia dipakai untuk menyelamatkan banyak orang dari kelaparan. Mungkin kita juga mengalami masa-masa sulit sekarang. Kehilangan pekerjaan, sakit, atau masalah keluarga. Tetapi percayalah, itu bukan akhir. Tuhan sedang menulis cerita yang lebih besar. Ada seorang yang kehilangan pekerjaannya, merasa putus asa. Tapi justru dari situ ia berani memulai usaha kecil. Dan akhirnya usaha itu berkembang pesat. Dari situ ia belajar. Kehilangan itu ternyata jalan menuju berkat yang lebih besar. Sahabat terkasih, lalu bagaimana seharusnya kita merespon janji yang begitu besar ini? Yang pertama, tetap percaya meski belum melihat. 2 Korintus 5 ayat 7 berkata, "Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat." Jangan menunggu bukti baru percaya, tapi percayalah dulu, maka kita akan melihat. Yang kedua, mengasihi Tuhan dengan hati yang tulus, melalui doa, firman, dan ibadah. Mengasihi Tuhan bukan hanya kata-kata, tetapi sikap hidup setiap hari. Yang ketiga, belajar menunggu dengan pengharapan. Mazmur 27 ayat 14 berkata, "Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu." Menunggu bukan pasif, tetapi aktif. Terus berdoa, tetap setia, dan tetap melayani. Yang keempat, mengucap syukur dalam segala hal. Ketika kita bersyukur, kita sedang menunjukkan bahwa kita percaya Allah pegang kendali, bahkan di tengah hal-hal yang belum kita mengerti. Sahabat terkasih, mari kita ingat kembali apa yang tidak pernah dilihat, tidak pernah didengar, bahkan tidak pernah timbul di hati kita. Itulah yang sudah Allah sediakan. Jangan takut menghadapi hari ini. Jangan biarkan kekhawatiran menguasai. Mulailah hari ini dengan iman, karena janji Tuhan lebih besar daripada bayangan kita. Mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Engkau sudah menyiapkan sesuatu yang jauh lebih besar dari yang pernah kami bayangkan. Ampuni kami kalau seringkali kami lebih percaya pada logika kami sendiri daripada janji-Mu. Hari ini kami mau menyerahkan hidup kami, masa depan kami, dan langkah kami ke dalam tangan-Mu. Pimpin kami untuk tetap mengasihi-Mu dan percaya sepenuhnya pada rencana-Mu. Berkati sahabat-sahabatku yang mendengarkan renungan pagi ini. Berikan mereka damai sejahtera, kekuatan, dan sukacita untuk menjalani hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, terima kasih sudah bersama-sama dalam renungan pagi hari ini. Jangan lupa untuk klik like, komen, share, dan subscribe channel @Linda Kristianti supaya semakin banyak orang dikuatkan oleh firman Tuhan. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.